Teman-teman ya, metode transportasi ini apa sih katanya ya? Suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi ya, mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Artinya bagaimana sih? Katanya harus mengatur tentang distribusi atau penyaluran ya dari sumber-sumber yang menyediakan produk kemana ya, ke tempat yang membutuhkannya. Metode transportasi digunakan untuk memecahkan masalah bisnis tentang pembelajaran modal, ya, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini, perakitan dan perencanaan serta scheduling produksi. Ini metode transportasi inilah ya. Untuk apa sih? Yaitu saya katakan tadi bagaimana untuk mencari nilai yang paling kecil dari sebuah perjalanan distribusi sebuah barang gitu ya. Nah, tujuannya apa? Dikatakan bahwa suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang ya. Ini bisa pabrik ya teman-teman ya, atau tempat produksi dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan. Misalnya saya ingin mengantarkan barang, ada 100 barang ya ke dalam suatu beberapa tempat, sedangkan tempat-tempat ini mempunyai kapasitas tersendiri, maka saya harus mengatur bagaimana saya membawa barang-barang ini ke tempat yang mana dulu supaya efektif dan hasilnya menghasilkan biaya yang paling kecil. Dikatakan berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi ya, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti apa? Advertising ya, capital financing, dan alokasi dana untuk investasi yang tadi disebutkan pada saat sebelumnya. Ciri-ciri daripada penggunaan model metode transportasi apa? Terdapat ada sumbernya harus ada, ya, tujuannya harus ada. Oke. Sekali lagi, harus ada sumber dan ada tujuannya, dari mana mau kemana. Lalu kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Akhirnya setelah ada sumber dan dikirim kemana, dan harus jelas besarnya berapa gitu ya, atau kuantitinya berapa. Lalu yang ketiga, komoditi yang dikirim diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan, atau yang dikenal dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari D apa teman-teman? Permintaan itu istilahnya apa? Apa nih? Lanjutkan. Demand, Pak. Ya, nah ya. Nah, jadi sesuai dengan permintaan, jangan permintaannya sedikit dikasih besar gitu ya, jadi overload gitu ya. Lalu ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya juga tertentu. Jadi pada saat pengangkutan dilihat juga berapa demand-nya, berapa supply-nya, agar tidak terjadi mungkin penumpukan, tidak terjadi cost yang membengkak tanpa sesuatu yang berarti. Ya, ini ciri-ciri penggunaan metode transportasi. Metode pemecahan masalahnya ada tabel awalnya teman-teman ya. Tabel awal ini nanti kita bisa mengikuti, ada 3 dulu. Kita akan menggunakan aturan NWC ya, NWC ya. Itu dari ini kurang H ya. Northwest corner. Lalu yang kedua, metode inspeksi atau ongkos terkecil, atau ada yang bilang juga least cost ya teman ya. Least cost. Nah itu least cost itu sama dengan inspeksi atau cari ongkos terkecil. Least cost atau metode FAM, Vogel approximation
method. Lalu ada tabel awalnya, nanti akan kita cari apakah menggunakan aturan NWC, inspeksi atau list cost atau metode VAN, maka nanti akan menghasilkan suatu tabel yang minimum ya. Optimum ya. Ada tabel optimum, ada metode stepping stone atau batu loncatan, metode MODI, modified, distribusi. Nah, kalau dilihat dalam bentuk matriks, ya modelnya seperti ini teman-teman, tabel seperti ini matriks. Ada AI-nya di sini, ya. AI ini adalah daerah asal sejumlah I. Jadi ada daerah asalnya, kan tadi dikatakan harus ada daerah asal dan tujuan ya. Lalu ada lagi yang disebut dengan SI. Nah ini SI ini yang mana, yang ini, gitu ya. Bisa ini daerah SI-nya ya. Ini termasuk SI di sini. SI adalah supply, ya. Berapa banyak di supply-nya atau ketersediaan barang yang diangkut di I daerah asal, ya. Ini kan harus diangkut teman-teman ya. Ini itu nah gitu ya. Saya buat gini. Maka dia harus memenuhi supply ini. Supply ini harus memenuhi apa? Di baris ini. Tetapi harus juga melihat berapa permintaannya, demand-nya gitu ya. Demand-nya. TJ, tempat tujuan sejumlah J ya. Ini adalah TJ-nya. Lalu DJ, permintaan atau demand barang di sejumlah J tujuan. XIJ, jumlah barang yang akan diangkut dari AI ke TJ. Lalu CIJ, besarnya biaya transport untuk satu unit barang. Tuh. Maka dari sini ya, nanti akan lebih jelasnya ya. Nanti akan kita lihat bahwa kita akan menghasilkan yang namanya biaya transport. Biaya transport adalah CIJ dikali XI. Ya. Sekali ya. Nanti akan menghasilkan apa katanya? Besar biaya transportnya dikalikan dengan apa? Dengan jumlah barangnya. Ini ya. Kalian ini nanti. Jumlah permintaan adalah jumlah ketersediaan. Ya. Itu bentuk kalau digambarkan ilustrasinya dalam bentuk matriks seperti ini. Kita lanjut lagi. Kita akan bahas dulu metode NWC ini ya. NWC Northwest Corner dikatakan merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada paling kiri atas. North itu apa teman-teman? Apa itu north? Ayo. Utara Pak. Ya. Jadi seperti ini. Kalau saya punya tabel, ya seperti tadi ya, matriks tabel tadi. Nah ini adalah itunya, judul-judulnya. Maka yang dikatakan dari Northwest itu, saya harus melakukan katanya apa? Mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri. Berarti saya akan melakukan dari sini dulu teman-teman. Nah itu. Lalu nanti setelah ini beres, masuk ulang lagi, masuk mungkin ke sini lagi. Begitu seterusnya, gitu ya. Jadi mulai paling kiri atas dulu. Nanti kita lihat pada contoh kasusnya, ya. Dikatakan lagi mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya gini, pengisian sel atau kotak yang tadi yang paling kiri ya teman ya, dimulai dari ujung kiri atas. Lalu alokasi jumlah maksimum atau terbesarnya sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Lalu bergerak ke kotak sebelah kanan, ya dikatakan bergerak ke kanan gini, apabila masih terdapat suplai yang cukup. Artinya kalau misalnya sudah di demand-nya 400, supply-nya ada 800, maka masih ada supply yang cukup gitu ya. Nanti kasusnya akan terlihat dengan jelas. Kalau tidak, kalau misalnya si supply-nya habis,
maka bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan demand-nya, ya. Bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Artinya pada saat itu kotak-kotak itu harus bergerak pada supply-nya belum habis dan demand-nya belum terpenuhi. Tapi kalau sudah habis dan demand-nya sudah terpenuhi, maka metode NWC ini stop, ya. Contohnya gini, suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik, ya, 3 pabrik produksi. Berarti ini yang memproduksi, ya. Ada 3 pabrik dan 5 gudang. 3 pabrik dan 5 gudang. Gudang pasti tempat penyimpanan, ini adalah tempat untuk memproduksinya. Jumlah barang yang diangkut, teman-teman, ya, berarti dari pabrik ke gudang akan diangkut, ya. Diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada. Sedangkan jumlah barang yang akan disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Artinya si gudang tidak boleh kosong dan tidak boleh melebihi over kapasitas gitu, ya. Nah, itu ketentuannya. Lalu tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam SMU, satuan mata uang. Sekali lagi saya katakan bahwa ada 3 pabrik, ada 5 gudang. 3 pabrik ini yang akan mensuplai ke gudang tersebut atau menyimpan hasil produksinya ke gudang tersebut. Ada 5 gudang, ya. Nah, dikatakan maka akan terlihat pada tabel matriknya jumlah minimumnya ada berapa. Jadi nanti akan terlihat, ya. Lalu biaya angkut per unitnya. Ini kasusnya, ya, case-nya seperti ini, ya. Kita lihat dalam bentuk tabelnya. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke, contohnya tadi, ya, sudah ada, ya, kasusnya. Sekarang kita lihat berapa total biaya distribusi minimal dari permasalahan di bawah ini menggunakan NWC, Northwest Corner, ya. Tadi dikatakan ada 3 pabrik, P1, P2, P3, ya. Lalu ada 5 gudang untuk menyimpan tempat hasil produksinya, ada G1, G2, G3, G4, G5. Ini matriksnya, ya. Lalu ini adalah supply-nya, ya. Supply-nya, teman-teman, ya. Supply dari pabrik 1 itu adalah 800. Kebutuhannya untuk siapa? Untuk semua gudang 1 sampai dengan gudang 5. Gitu, ya. P2 juga sama. Itu supply-nya adalah 600. P3 1100. Totalnya 2500. Nah, si P1, P2, P3 sudah mendapat supply-nya 800, 600, 1100. Maka di gudang 1, teman-teman yang ini, ya. Gudang 1 dia dibagi-bagi, alokasikan bahwa di pabrik 1 itu 50 ke gudang 1, ya. Pabrik 2 40 ke gudang 1, pabrik 3 80 ke gudang 1. Berarti, teman-teman, gudang 1 itu apa katakan? Mempunyai demand-nya adalah 400. Ya, gudang 2 400, gudang 3 500, gudang 4 400 dan gudang 5 adalah yang tertinggi 800. Ya. Jadi ada pabrik 1 yang akan memberikan supply kepada 5 gudang, G1, G2, G3, G4, G5. Ya. Lalu dengan masing-masing per gudangnya itu mempunyai demand-nya adalah 400, 400, 500, 400 dan 800. Nah, bagaimana cara untuk mencari dengan Northwest Corner ini? Kita akan lihat seperti ini. Ya, dikatakan penyelesaiannya isikan kolom mulai dari kiri atas karena NWC ini dengan mempertimbangkan batasan persediaan. Persediaan itu apa? Supply, ya. Persediaan itu supply dan demand-nya berapa.
Nah, gini teman-teman. Dikatakan berapa total biaya distribusi minimal dari permasalahan di bawah ini. Pabriknya 3. Nah, lihat ya teman-teman ya. Karena ini menggunakan metode northwest corner atau NWC, maka dikatakan maka harus mengambil dari pojok kiri atas. Dia ambil yang ini. Ya. Ini asalnya kosong teman-teman ya, kosong ya. Kalau kita lihat tadi di sini, ini kenapa muncul 400 kan asalnya gini. Ya. Ini yang masih kosong ya, kondisi awalnya ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke cara pengolahannya gimana mencari nilainya itu. Maka kita ambil dari pojok kiri atas ini. Kita lihat si gudang 1 P1 ini kan mensuplai suplainya 800. G1 ini dia 400. Ya. Kenapa muncul 400? Di sini suplainya 800. Ya, teman-teman ya, suplainya 800. Sedangkan dia apa? Demand-nya berapa teman-teman untuk G1? Halo? Demand 400 Pak. berapa? 400. 400. Iya, Demand untuk G1, demand-nya berapa? Pak. 400 ini kan demand-nya ya. Nah, ini 400. Maka 400 ini teman-teman kita masukkan ke sini. 400 di sini. 400 ya, kenapa bisa bisa 400? Kan suplainya 800, masih bisa memenuhi ya. Nah, pada saat si 400 ini teman-teman. G1 ini sudah terisi 400 di sini, maka di sini untuk P2, pabrik 2, P3 sudah tidak ada lagi dan 0. Ya, tidak bisa lagi. Kenapa? Demand-nya hanya 400. Ya, ini sudah jadi 0. Nah, gitu. Maka nih P2, P3 nggak bisa lagi. Maka dimasukkan pada G1 dengan metode West Corner 400 ya. Yang G1 sudah terselesaikan masalahnya. Ya, sudah. Maka dikatakan northwest adalah mulai dari kiri. Ini sudah selesai kirinya. Sekarang kita ambil lagi ke kiri sini teman-teman. Sini lagi ya. Nah, sekarang ini 400. Lalu di G2 demand-nya berapa? Demand-nya Sama apa? 400. sama 400. Oke ya. Karena 400 ini sudah terisi 400, maka lihat supply-nya ini tadi kan di sini pada saat diisi 400 di sini kan tinggal sisanya berapa sini teman-teman? 0 Pak. Belum, yang ini tadi, yang ini dulu nih. Tadi. Pada saat di Jadi, G1 400, maka di sini sisa berapa supply-nya? 400. 400. Oke ya, ini selesai nih G1. Lalu G2. Demand-nya 400. Supply-nya masih ada 400, teman-teman. Maka dimasukkan semua ke sini ya. 400, maka ini yang demand kedua, G2 udah 0 lagi, nggak ada lagi udah. Maka kita isikan di sini untuk G2 nggak mungkin lagi, ini udah di 0. Ya, ini udah 0. Ya. Sekarang kita lihat G1 sudah terisi supply-nya 400, G2 ada 400. Berarti sini sudah bukan 400 lagi, udah berapa nih teman-teman? Supply-nya. Tinggal berapa nih? Kosong. Kosong ya, 0. Maka di G3, G4, G5 udah nggak mungkin lagi. Udah habis supply-nya. Ini makanya 0. Gitu ya. Sampai sini paham tidak teman-teman? Paham, Pak. Oke ya. Nah sekarang lanjut lagi kemana setelah ini? G1, G2 sudah ya. Sekarang masuk kemana? Ke G3. Ambil kirinya lagi sebelah sini. Ya. Kita lihat teman-teman. Demand-nya berapa? G3 500. 500. Oke ya, masukkan teman-teman semua 500 di sini. Kenapa bisa 500? Karena supply-nya 600 masih bisa, gitu ya. Pada saat ini di 500, diisi 500, maka yang di G3, pabrik 3 ini udah pasti nggak mungkin lagi teman-teman ya. Karena kapasitasnya udah memenuhi. Ini pada saat masukin udah 0. 500. Nah, ini demand-nya udah terpenuhi semua, maka demand-nya udah 0. Gitu ya. Pada saat ini udah 0, maka P3 udah nggak mungkin lagi 0.
pada saat kita memasukkan suplainya 500 ke gudang 3 dari pabrik 2, berapa suplainya teman-teman tinggalnya sekarang? 100 ya. Nah, gini. Oke. Sekarang masuk G3 udah selesai nih ya. Oke. Ini udah nggak bisa terisi. Oke, sekarang masuk ke G4. Ambil lagi yang mana? Kanannya sekarang. Kan masih ada nih sisanya ya 100 ya. Maka sisanya 100 ini dimasukkan ke sini. 100. Ini sisa berapa nih suplainya? Habis Pak, kosong. Kosong. Ya. Nah, ini 100. Sekarang di G5 masih bisa terisi nggak teman-teman? G5 Tidak. Tidak ya, karena si suplainya udah habis. Sebentar dulu, ada yang masuk lagi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang di G5 karena sudah 500 tambah 100 udah habis dan 0, maka ini adalah kita tulis 0. Sekarang ini udah si G4 udah selesai belum? Belum. Ya. G4 belum selesai. Kenapa? G4 itu masih ada demand-nya 400, tapi baru terisi 100 gitu ya. Maka di sini sebenarnya bukan 400, sudah tinggal 300 ya. Yang ini abaikan dulu 300 ini ya teman-teman ya. Nah, karena dia si masukin dari P2 pabrik 2 ke G4 itu udah masukin 100 supaya sama dengan supply di sini 600, maka dilihat kebutuhan untuk gudang 4 masih bisa nggak dimasukin oleh barang lagi? Masih bisa dari P3 gitu ya. Berapa? Tinggal lihat. Tadi udah dimasukin 100 dari P2, maka ini masih bisa dimasukin berapa? 300. Kenapa 300? Karena sekarang si G4 itu kapasitasnya 300. Ya, 300. Demand-nya kan 400. Udah di 100 sudah dipenuhi, tinggal kurangnya 300 nih. Nah, masukin ke sini 300. Maka yang ini bukan lagi 300 tapi sudah jadi 0, habis. Udah 100 dan 300. Jadi kalau di total 400. Ya. Nah, berarti sudah selesai, G4-nya sudah selesai. Karena demand-nya sudah terpenuhi semua, si supply-nya udah habis semua. Sekarang masuk ke G5. G5 sekarang lihat teman-teman. Di sini tadi waktu dimasukin 300, ini berapa teman-teman di sini ya? Supply yang di P3. Kira-kira berapa? Ini apa ya? Berapa? 800. 800 ya. Abaikan dulu yang 800 yang kuning ya teman ya. Nah, ini 800. Ini sisanya. Oke ya. Tadi dimasukin 300 berarti supply-nya 1100, sisanya 800. Sekarang masuk ke G5. G5 kapasitasnya berapa? Demand-nya 800. Ini masih ada sisa 800, masukin saja ini ke sini. 800. Lalu sesuai nggak? Udah pas nggak dengan demand-nya? Oh iya sudah pas 800 di sini. Ya, maka ini sudah jadi 0. Sudah terpenuhi. Ini juga sudah diambil jadi 0. Sudah semua teman-teman berarti gini. Maka yang terjadi apa? Sudah terisi semua. Si gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, gudang 5. Suplainya udah habis semua, demand-nya sudah terpenuhi semua. Maka kita bisa melihat teman-teman ya. Ini saya hapus dulu nih ya. Maka kita lihat arah transportasinya gitu ya. Dari P1 ke gudang 1 lalu ke sini. Ini ada anak-anak panah ya teman-teman ya. Sini. Nah, gitu. Dari sini ke sini. Lalu ke sini. Lalu ke bawah sini. Tadi ya prosesnya ya, diingat ya. Lalu ke sini. Sampai sini selesai. Maka dari arah transportasi ini, metode transportasi ini kita mendapatkan biaya transportasinya sebesar apa? 550 kali 400 dari mana? Dari sini teman-teman. Gitu ya.
Ditambah dengan apa? Transportasi yang kedua, yang ini 80 kali 400. Dari mana? Dari sini. Lalu lihat lagi panahnya kemana transportasinya? Dari sini sekarang ya. Nah, yang ini ketiga dari sini. Lalu maju lagi kemana transportasinya? Ke sini. Tadi 70 kali 500. Sekarang yang keempatnya dari mana? Dari 60 kali 100. Dari sini kemana? Ke bawahnya kan? Bawahnya sini. Yang ini sekarang yang kelima. 2, 3, 4, 5. Maka kita dapatkan 60 kali 300. Yang terakhir di sini 40 kali 800. Ya, terakhir ya. Maka kalau kita jumlahkan 50 kali 40 ditambah 80 kali 40 ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, hasilnya adalah 143.000 teman-teman. Ya, kita melihat bahwa dengan transportasi seperti ini, dengan menggunakan metode Northwest Corner NWC, maka kita mendapatkan biaya untuk distribusi ya adalah 143.000 dengan arah atau metode transportasinya yang panah-panah ini ya teman-teman ya, berakhir di 800. Sampai sini teman-teman, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke teman-teman, kalau itu nggak ada dijawab ya, karena saya tidak melihat muka kalian untuk menjawab dengan anggukan, karena saya melihat di monitor slideshow saya. Oke, kalau tidak ada, maka saya lanjut ke metode yang kedua teman-teman. Sekarang dengan metode least cost atau matrik minimum, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber. Oke ya. Mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, pilih hanya sel yang biayanya terkecil dulu. Biaya terkecil tadi ya teman-teman, ada 50, 60, 40 dan seterusnya ya, yang paling atas tadi ya. Lalu sesuaikan dengan permintaan dan kapasitasnya. Ya, sesuaikan dengan demand dan supply-nya. Lalu ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama yang dipilih. Berarti dari sini ke nomor 3, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar. Lalu sesuaikan kembali, cari total biayanya. Ya, kalau secara langsung soalnya seperti ini. Masih sama teman-teman ya, masih sama. List cost ini langsung ada arah transportasinya. Dikatakan apa tadi dikatakan itu? Bahwa dicari dulu yang biayanya paling apa, coba lihat di sini. Pilih sel yang biayanya terkecil. Oke teman-teman, lihat, cari biaya yang terkecil. Biaya tuh yang mana? Yang ini ya, biaya ya. Ini biayanya persatuan uang tadi, persatuan mata rupiah, mata uang. Oke ya, kita lihat yang paling kecil yang mana? Yang 30 nih, biaya yang paling kecilnya 30. Oke ya, maka kita mulai dari sini teman-teman, dari 30 ini, karena 50, 80, 60 adalah yang kecilnya 30 semua. Lalu kita lihat, betul ya, 30 yang kecil ya. Nah, dari 30 ini, dari yang kecil ini, kita mulai lihat lagi supply-nya berapa. 800. Ini ya 800 ya, 800. Kita masukkan kepada di sini ya. Masukkan ke sini 800, maka 800 menjadi berapa? Supply-nya udah dimasukin ke permintaan teman. Jadi supply-nya tinggal berapa di sini yang P1? 0. Pak. Kayak 0. 800 udah pindah, supply-nya habis. Demand-nya terpenuhi nggak? Terpenuhi ya. Oke, 800 habis, tinggal 0 juga sini.
Maka untuk G1, G2, 3, G4 nggak mungkin lagi teman-teman bisa terisi karena suplainya udah habis. Maka diisi 0, diisi 0, diisi 0, diisi 0 ya, karena udah habis. Lalu di G5 juga di demandnya itu sudah dikosongkan semua nih, 0, 0. Kenapa? Dan nggak mungkin lagi kan, demandnya sudah terpenuhi semua ini dengan 800 ini. Lalu kita lihat lagi sekarang yang 40 itu ya, sekarang kita lihat dari yang terkecil 30. Nah 30 sudah, maka kita lihat lagi yang kecil kedua yang mana, ada 40, ada 40, ada 60 ya, ada 40. Oke, kita ambil yang 40 yang ini dulu misalnya ya. 40 ini boleh nggak Pak? Boleh saja ya, tapi ini kan nggak bisa lagi G5, sudah selesai gitu ya. 40 ini udah nggak bisa lagi ya, maka paling bisa di 40 yang ini ya. Tapi kita ambil yang ini dulu teman-teman, 40 ini. Maka kita masuk ke 40 yang kedua atau angka kecil yang kedua. Tadi 30 ya, sekarang yang ke 40 ini 40. Kita lihat sekarang suplainya berapa teman-teman? 600. 600. Berapa sekarang setelah dimasukkan ke sini ke gudang 1? 200. 200 Pak. Ya, 200. Kita masukin 400 ke sini. Lihat lagi. 400 di sini memenuhi nggak? Sesuai nggak dengan demandnya? Perhatikan teman-teman ya. Kenapa masukin 400 di sini? Bukan 300, bukan 500. Sesuaikan. Ini kan 800 ya. Ambil 400 dari sini. Masukkan ke sini. Lalu ke sini ya, bukan masukin 400. Masukin ke sini. Demandnya berapa? 400. Suplainya berapa? 600. Ambil yang penuhi semua ini, 400. Maka kita ambil dari 600 ini 400. Pak, bagaimana kalau sini cuma 300 gitu ya demandnya? Maka ambilnya adalah 300 dari suplainya. Jangan melebihi, jangan kurang juga. Maka kita ambil 400, maka demand ini ya terpenuhi. Ya, ini jadi kosong. Nah. Maka di gudang 1 pun tidak akan bisa lagi terpenuhi karena sudah dari P3 sudah apa? Sudah 400 sudah terpenuhi dari demandnya, ini berarti 0. Itu ya teman-teman ya. Berarti G5 sudah, G1 sudah. Sekarang kita lihat lagi. Dari sini, dari 400 sini, lihat lagi yang terkecil yang mana kedua. Tadi kan 30, sekarang 40. Sekarang masih ada lagi 40 ini teman-teman. Kita ambil yang 40 ini yang terkecil lagi ya. Berarti kita lihat yang 40 ini suplainya berapa? 1100. Demandnya, permintaannya berapa? 400. Kita ambil dari 1100 ini 400. Berarti sisanya berapa ini teman-teman? Suplai di P3. 700. Abaikan yang kuning 500 dan 200. Kita ambil yang ini dulu. 700 Pak. Oke, ini berarti tinggal 700. Harusnya dibuat animasi ya teman-teman, tapi ya biar ya. Nah 700. Berarti si 400 ini kan sudah memenuhi ya, demandnya sudah terpenuhi, maka ini kita coret. Ini sudah terpenuhi 0. Oke ya, ini 0. Maka selesai untuk G2. Maka kita masuk lagi ke mana? Yang kecil berikutnya. Kecil berikutnya itu berapa? Ada 60 ini, ada 60 ini kan? Ya. Yang G5, yang 50 kan udah enggak lagi karena udah selesai. Maka kita masuk ke G3. Ini aja kita ambil dulu. Nah ini. Kita lihat teman-teman. Permintaannya berapa? Demandnya 500. Ini masih ada suplainya 700 teman-teman. Oke, penuhi saja semua 500. Ambil dari 700 ini 500-nya. Masukkan ke sini ya. 500. Ini berarti demandnya sudah terpenuhi semua jadi 0. 700 jadi berapa teman-teman sekarang? 200. 200. Saya ganti sekarang. Dari 1100
terus diambil jadi 700, sekarang sisa 200. Oke ya. Ini sudah terpenuhi semua. Oke, selesai. Ya. Lalu kita lihat lagi. Habis 60 yang kedua ini. Kita lihat yang mana sekarang? Ada 60 lagi ya, 60 sini atau 60 sini ya. Maka kita bisa ngambil 60 yang 200 ini teman-teman, 60 yang di sini atau 60 yang sini. Sama saja ya. Kita coba ambil yang 60 di sini. Pak, bagaimana kalau misalnya saya ambil sini? Silakan saja 60 yang sini karena sama-sama 60 ya. Maka kita lihat lagi. Sekarang ini sudah terpenuhi. Sekarang di sini berapa teman-teman yang harus diisi? P2 ini tinggal suplainya 200. Berarti kan sudah harus masukin ke sini ya teman-teman ya. Tinggal 200 suplainya, ya sudah masukin ke sini semua 200. Berarti ini tinggal habis ya, 0. Maka pada saat ini 0, G3 dan G2 tidak bisa lagi diisi. Ini 0 adalah 0. Ya. Karena dapat 100 dan 200 dan 600 sudah habis dan 0. Maka kita dapatkan 200, suplainya habis 0. Maka kita lihat lagi. Di sini berapa teman-teman sisanya? Yang di sini udah disuplai 200. Demandnya tinggal berapa? 200 Pak. 200 ya. 400 sudah terpenuhi 200 yang ini. Maka kita lihat, ambil angka kecil lagi, ini udah selesai. Kita ambil lagi yang ke kecil berikutnya 60 di sini. Maka ini yang terakhir 60. Suplainya masih ada 200. Demandnya 200. Maka 200 ini masukin ke sini. 200-nya jadi 0. Ya. Ini juga tinggal 0. Selesai. G2 selesai, G4 selesai. Semua ada 0 ya teman-teman ya tadi. Ini juga ada 0 tadi. Maka kita lihat dapatkan dari yang kita ambil dari nilai-nilai terkecil tadi. Maka metode transportasinya sini, lihat ya. Yang pertama itu dari yang terkecil dulu tadi yang ini. Ini yang 1 ya. Lalu dia menuju ke sini. 2. Ini 2. Oke, lalu tadi lihat langkah terkecil lagi, masuk ke sini. Ini adalah yang ketiga. Lalu masuk ke sini. Ini keempat. Lalu masuk ke atas ini. Ini yang kelima teman-teman. Ya, ini yang keempat. Ini ketiga. Kelima. Lalu yang terakhir di sini. Oke, sini. Ini yang keenam. Nah, kita tinggal kalikan saja biayanya dengan barangnya, produksinya. Maka yang pertama 30 kali 800, lalu yang kedua adalah 40 kali 400, yang ketiga adalah 40 kali 400 juga, yang keempat adalah 60 kali 500, yang keenam adalah yang kelima adalah sama 60 kali 200, lalu yang keenam adalah 60 kali 200. Maka kalau kita jumlahkan adalah 110.000. Yang tadi berapa teman-teman sebelumnya NWC? 143.000 ya. Dengan menggunakan metode least cost ini atau matrik minimum, maka kita mendapatkan biaya totalnya adalah 110.000. Masih jauh lebih rendah dibanding
menggunakan northwest corner tadi ya, seperti itu. Sampai sini teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak untuk list cost ini? Tidak ada Pak, Jadi cukup sekali lagi paham. teman-teman, dari list cost ini ya, cari mana yang paling kecil dulu semua ya, cari supaya kita mendapatkan sesuai dengan metodenya menggunakan list cost atau matrik minimum ya. Maka kita lanjut lagi sekarang yang ke materi kita yang terakhir ini ya teman-teman ya, dengan metode FAM, Vogel approximation method ya. Dikatakan gini, metode FAM itu lebih sederhana, tapi perhitungannya agak lebih sulit teman-teman ya. Kelihatannya lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Ini perhitungannya dibilang masih agak ini teman-teman ya. Perhitungannya masih lebih dibanding NWC sama list cost. Kita lihat nanti seperti apa. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Secara deskriptif ini mungkin akan bingung ya, bagaimana menerjemahkan ini. Tapi kita akan coba dengan langsung ke soal yang tadi ya. Prosedurnya dikatakan cara yang pertama atau prosedur yang pertama atau apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolomnya ya, dari setiap baris dan setiap kolom. Cari biaya selisih biayanya. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar lalu diberi tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Dari baris dan kolom yang dipilih pada nomor 2 tadi, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya. Ya, ini akan sulit teman-teman ya, membaca deskripsi ini kalau tidak langsung kita buktikan dengan prosesnya seperti apa. Ya. Dikatakan ini ulangi langkah 1 sampai langkah 4. Gitu ya teman-teman ya, sama seperti simplex itu ya. Dilakukan berulang-ulang supaya sampai dia dapat yang optimal. Nah, sekarang penyelesaiannya seperti gini. Dengan metode FAM ya, Vogel approximation method. Dikatakan pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Caranya gimana? Saya sekarang buat teman-teman di sini ada kolom baru, selisih baris, gitu ya. Lalu saya tambahkan lagi nilai selisih kolom. Perhatikan pada dua metode sebelumnya nggak ada, gitu ya. Datanya saya ambil sama teman-teman. Ya. Maka kita lihat pilih baris atau kolom dengan nilai selisih yang terbesar. Sebelum saya menentukan atau mendapat nilai selisih yang terbesar, maka saya harus mencari masing-masing barisnya berapa selisihnya. Nanti kalian tambahkan satu kolom selisih baris, saya buat angka 1 di sini. Lalu ada selisih kolom. Kita isi selisih baris dulu ya. Selisih barisnya kita dapat bagaimana? Cari teman-teman, selisih barisnya adalah berapa yang nilai terkecil adalah 30 ya, 30. Kita lihat lagi ini 30. Lalu yang kedua berapa? Setelah 30 nilai terkecil yang kedua berapa? 50 ya. Maka kita cari selisihnya dengan cara mengurangkan 50 kurang 30. Nah ini. Maka kita dapatkan untuk selisih baris pada pabrik 1 itu adalah 20. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa? Bisa Pak. Oke.
Kita cari sekarang P2 atau baris 2, pabrik 2. Kita cari lagi, ada 40 gitu ya. Ada 40 nilai kecilnya, yang paling terkecil pada P2 dan yang kecil kedua adalah 50. Kita mendapatkan selisih baris pada pabrik 2 atau baris kedua adalah 50 kurang 40. Ya. Jangan yang nilai paling kecil yang dikurangi ya teman-teman ya. Dia tetap yang mengurangi. Nanti kalau dikurangi jadi minus ya. Tetap 50, yang keduanya dikurangi yang pertama. 50 kurang 40 adalah 10. Kita mendapat selisih baris pada pabrik kedua. Lalu kita cari lagi pada pabrik 3 atau baris 3. Nilai yang terkecil adalah 40. Ya. Lalu kita lihat lagi. Ada juga nih teman-teman 40 ya. Nah, karena 40 ada, lalu ada 40 juga. Maka 40 ini dipakai dua-duanya teman-teman. Walaupun nilainya sama, maka kita ambil 40 kurang 40. Karena nilai kecil kedua kan 40 kan. Maka 40 kurang 40, hasilnya adalah 0. Sampai sini teman-teman bisa dipahami? Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa Pak. Kita mencari selisih baris, pelan-pelan saja dulu. Nah, kita dapat selisih barisnya, kurangkan nilai yang paling kecil dengan nilai kecil yang kedua. Kita dapatkan 20, 10, dan 0. Maka kita cari lagi, kalian buat lagi selisih baris baru, namanya selisih kolom. Nanti kita buat, kita kurangin, tadi kan kita mengurangi secara baris dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, maka ini dari atas bawah atau bawah atas ya teman-teman ya. Kita lihat lagi untuk yang selisih kolom. Lihat pada gudang 1 atau G1. Nilai yang terkecil pertama ini 40. Nilai kecil yang kedua adalah 50. Oke. Maka kita dapatkan selisih kolomnya adalah 50 kurang 40, kita dapatkan 10. Lalu masuk pada gudang 2. Nilai terkecilnya berapa? 40. Lalu nilai kecil keduanya berapa? 70. Kurangkan lagi 70 kurang 40, dapat nilai 30. G3 juga sama. Ya. Nilai kecil yang pertama 60. Nilai kecil yang kedua 60 juga. Maka untuk mencari selisihnya adalah 60 kurang 60, hasilnya adalah 0. G4 juga sama, nilai kecil pertamanya 60. Nilai keduanya adalah 60. Maka 60 kurang 60 adalah 0. Yang terakhir nih gudang 5 atau G5, kolom G5. Maka kita dapatkan nilai terkecil adalah 30. Nilai kecil keduanya adalah 40. Maka kita kurangkan 40 kurang 30 adalah 10. Maka dengan seperti ini kita sudah mendapatkan teman-teman selisih baris ada 20, 10 dan 0. Ada selisih kolom 10, 30, 00 dan 10. Kalian lihat sekarang adalah apa? Cari selisih terbesar dari baris dan kolom. Mana nilai yang terbesar dari selisih baris ini? Ini. Dibandingkan baris dengan kolom. Mana kita dapat yang mana teman-teman? Berapa yang paling besar? 30 ya? 30 Pak. 30 ya? Adanya di kolom ya teman-teman ya, bukan di baris ya. Di baris itu kan 20, 10 dan 0. Tapi kalau di kolom itu ada nilai yang 30. Berarti ini nilai tertinggi dari semua selisih baris dan selisih kolom. Nah, kita lihat sekarang 30. Gitu ya. Maka lihat di sini yang kita isikan mana? Yang di P3 teman-teman di sini. Karena demand-nya cuma 400 gitu ya, yang 400 kita masukkan 400 ke sini. 400, maka si 400 ini ya fokusnya ke G2 ya teman-teman. 400 ini demand-nya sudah terpenuhi 400, jadi sisanya 0. Lalu lihat lagi di sini. Berapa ini? Sisanya
dari 1100 supply-nya diambil 700 untuk memenuhi demand-nya, maka sisanya adalah 700. Ambil dari yang terkecilnya teman-teman ya, dari sini ya. Selisih yang terbesar lalu ambil dari yang terkecilnya di 40. Maka kita dapatkan 400 sudah memenuhi permintaan daripada demand-nya sendiri 400, maka sudah terpenuhi semua. Maka G2 yang di atasnya ini sudah tidak mungkin terisi lagi teman-teman. Nah, ini sisi 0. Karena ini sudah 0 di sini ya. Ini sudah 0. Oke, seperti itu. Berarti G2 sudah bisa dilaksanakan, sudah terpenuhi semua. Di supply untuk P3 itu adalah sisanya 700. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Ya. Maka kita lanjut lagi. Tadi masih pada G2 ya teman-teman ya, pada G2. Sekarang kita masuk ke cari lagi selisihnya teman-teman. Ya, sama seperti Simplex ya. Pada saat tadi G2 sudah selesai, maka kita lihat lagi, cari selisih baris yang kedua, selisih kolom kedua. Tambahkan lagi satu kolom baru di paling kanan, satu baris lagi di paling bawah. Cari lagi. Sel baris 2, selisih ya, maksudnya selisih baris 2 itu adalah, lihat lagi, sama nilai terkecilnya 50 dan 30, berarti adalah 50 kurang 30 dapat 20. Lalu di P2 nya 40 kurang 50 kurang 40 adalah 10. Lalu di P3 nya adalah, sekarang yang tadi kan ini udah teman-teman ya, G2 ini kan ini nggak boleh dipakai lagi. Nah ini, karena G2 sudah selesai. Maka kita ambil yang kedua adalah 60. Angka yang kedua, angka kedua terkecil. Wah, susah pisan saya ngomong. Maka 60 kurang 40 dapatnya 20. Maka selisih barisnya yang kedua adalah kita dapat 20, 10 dan 20. Kita cari selisih kolomnya sama ya. G1 berapa? Masih tetap ya, 40 dengan 50. Berarti 50 kurang 40, 10. G2-nya tidak perlu lagi, kita kasih strip. G3-nya adalah masih tetap sama, 60 dan 60 hasilnya adalah 0. G4 masih sama, 60 60, 0 hasilnya. Dan G5 sekarang 40 kurang 30, 10. Oke ya. Kita bandingkan lagi sekarang selisih kolom dengan selisih baris. Selisih kolom kedua lalu dengan selisih baris yang kedua. Cari mana yang paling nilai terbesar. Yang mana teman-teman? Pak. 20 ya. Oke, kita akan ambil dari sel selisih baris dan kolom yang tertinggi adalah di 20. Oke ya. Umar bilang 20. Maka kita lihat lagi. Tadi yang ini sudah ya G2 ya. Tadi udah di sini 0 dan 0. Sekarang kita lihat ini nilai pada P1, nilai yang terkecil 30, teman-teman. Oke, supply-nya 800. Lalu demand-nya berapa? 800. Oh, masukin semua aja gitu ya. Supply sama demand-nya sama, masukin semua 800. Maka si supply-nya jadi sisa 0. Sisa 0, maka untuk pabrik 1 tidak bisa lagi mengisi pada gudang 1, tidak bisa lagi mengisi. Tadi gudang 2 sudah nggak bisa lagi. Gudang 3 nggak bisa, gudang 4 nggak bisa. Kenapa? Supply-nya udah habis. Udah 800, udah habis sisa 0 ya. Gitu. Pada saat di G5 gimana juga? G5 juga nggak bisa. Ya. Ini sudah 0. Karena apa? Sekarang 800-nya juga udah, demand-nya udah terpenuhi semua, udah 0. Berarti ini 0. Ini 0. Ya. Nanti G2, G3, G5 sudah kita laksanakan, sudah kita cari. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan lagi? Belum selesai teman-teman, cari lagi selisih baris dan kolomnya.
ya, diulang, diiterasi ya. Maka saya hapus dulu. Maka kita masuk ke cari selisih baris yang ketiga kalinya nih. Nah ini teman-teman. Sekarang saya tambahkan lagi selisih baris 1, tadi ya sudah, selisih baris 2, sekarang yang baru ini ya, selisih baris 3. Dan saya buat lagi selisih kolom 3. Selisih kolom satunya saya tidak tampilkan lagi ya teman-teman ya. Karena ini supaya masuk ke dalam slide saya. Kalau saya masukkan jadi nggak cukup slide ini. Maka selisih kolom satunya tidak ditampilkan atau saya buang. Sekarang kita lihat lagi sama selisih baris 3. Cari lagi dari P1. Oke teman-teman, selisih baris 3. Ini perlu dihitung lagi nggak perlu. Ya, P1 ini nggak perlu lagi. Kenapa? Kan ini sudah terpenuhi semua ya. Sudah terisi semua, 800, sisanya 0, udah ada lagi. Maka selisih baris 3 sudah tidak ada lagi. Lalu P2 masih ada. Karena masih ada nih, ya, masih ada sisa di sini. Kita lihat sekarang, kalau masih ada sisanya, suplainya masih ada, maka kita lihat angka terkecilnya berapa. Angka terkecilnya adalah 40. Lalu yang keduanya berapa? Berapa teman-teman? Bukan jangan 50 ya, G50 sudah ya. 50 sudah, G2 sudah. Maka kita dapatkan apa? 40 dengan berapa? 80. 60. P2 teman-teman, P2. 60 Pak. Dengan 60, oke, 60. Maka kita dapatkan 60 kurang 40 adalah 20. Yang G5 sudah, G2 nggak boleh diambil lagi angka-angkanya. Lalu yang P3 60 gitu ya, dengan 60 ya. Ini kan 40 nggak boleh lagi ya teman-teman ya. Yang 40 ini nggak boleh lagi, kan G2 udah selesai. Gudang 5 sudah, gudang 5 sudah, gudang 2 sudah, gudang 5 sudah. Berarti kita mengambil yang gudang 3 dan gudang 4. Nilainya 60 dan 60. Maka 60 kurang 60 adalah 0. Nah, seperti itu. Angka terkecil kalau sudah dilakukan atau diselesaikan nggak boleh dipakai lagi sebagai acuan. Oke, selisih baris 3 yang pertama nggak perlu, sudah. P2 pabrik 2 sudah dapat 20 dan pabrik 3 0. Cari lagi selisih G1 sampai G5 kolomnya. G1 masih tetap 80 ya, dikurang 40 dapat nilai 40. G2 sudah terlaksana, kita kasih strip. G3 nya adalah tinggal 70 dengan 60 dapat 10. Lalu yang di G4 60 dengan 60 ya, 60 dengan 60 sini, 60 dengan 60 sini. Maka kita hasilnya adalah 0. Selisih 3. Kita bandingkan lagi teman-teman. Dari selisih baris 3 ini dengan selisih baris yang ke kolom 3 ini, nilai terbesarnya di mana? Pak. Ya, 40 ya. Selisih terbesarnya dari baris dan kolom adalah 40. Maka fokus kita di sini teman-teman. Oke, demandnya berapa? 400 ya. 400. Lalu kebutuhan daripada G1 yang ini udah selesai, nggak boleh lagi. Tinggal yang ini. Kebutuhannya 400. Gitu ya. Suplainya berapa? 600. Kita penuhi saja teman-teman yang kebutuhannya 400, kita ketik kita isi 400 di sini ya. Udah ada yang 400 ya. Nah, 400. Penuhi saja kebutuhannya, maka 400 ini sudah terpenuhi semua. Maka 0. Lalu di sini lihat suplainya asalnya 600, diambil 400 teman-teman. Maka sisanya adalah 200. Ya, masih ada teman-teman, ini masih ada. Oke. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Masih aman?
Kalau nggak ngerti langsung saja tanya di bagian mana yang tidak mengertinya, ya. Pokoknya dilakukan selisih baris, selisih kolomnya lakukan sebanyak mungkin sampai terpenuhi, sudah semua terisi ya teman-teman ya. Kalau belum terisi lakukan terus, cari selisih barisnya, cari selisih kolomnya. Ya, oke. Ini masih ada yang belum dikerjakan teman-teman ya, masih ada nih ya di G3 belum, G4 belum. Maka kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk lagi ke G4. G4 ini, selisih baris yang keempat karena masih ada yang belum terselesaikan. Ini sekali lagi saya hilangkan selisih baris 1, 2-nya teman-teman supaya cukup ke slide-nya, lalu selisih kolomnya saya hilangkan juga, selisih kolom 1 dan 2 ya. Jadi saya hanya meninggalkan selisih baris 3 dan 4, ini selisih kolom 3 dan 4. Yang keempat di sini ini sudah nggak boleh lagi ya, sudah tadi di 3 sudah, di keempat stop. Sekarang lihat yang di selisih baris untuk P2 ini yang belum terhitung yang mana? Ini teman-teman, 70 dan 60 ini gitu ya. Yang G5 tadi udah, maka kita dapatkan 70 kurang 60 nilainya adalah 10. DP3 juga sama, yang belum mana ini 60 dengan 60, maka kita dapatkan 60 kurang 60, selisihnya adalah 0 ya. Berarti selisih barisnya hanya 2 baris saja untuk pabrik 2 dan pabrik 3, 10 dan 0. Kita cari lagi selisih kolomnya. G1 nya udah, G2 nya udah, G5 nya udah, yang belum G3 dan G4. Lihat lagi 70 dan 60 ya. 70 kurang 60 10, 60 kurang 60 adalah 0. Kalau kita lihat selisih terbesar dari baris dan kolomnya adalah 10. Sebenarnya sama dengan sini ya teman-teman ya. Sebenarnya sama 10 dengan 10. Boleh pakai yang mana saja gitu ya. Kalau kita pakai yang kolom, kita lihat dari sini sebentar. Sekarang kita lihat di sini ya patokannya ya, nilai selisih kolom yang terbesar. Berapa di sini permintaannya? 500. Di sini teman-teman lihat ada supply-nya 1100. Penuhi semua kebutuhan ini 500 karena dia lebih besar daripada permintaannya. Berarti kebutuhannya, permintaannya 500, isikan semua 500 ya. Sekarang 1100 ini tinggal berapa teman-teman? Habis, Pak. Habis ya? Habis atau masih ada lagi? Abaikan dulu yang ini, yang 200 abaikan dulu. Oh, masih ada, Pak. Sisa berapa? 200. 200 ya. Karena sudah diambil 400. Ya ini ya teman-teman ya. Diambil berapa? Yang ini 400. Sudah diambil 400. Lalu diambil lagi berapa? 500. Nah itu ya. Yang saya buat sisa 0 itu adalah hasil akhirnya. 500 ini kan 900 nih. Nah sebenarnya pada saat posisi di G3 ini dimasukkan 500 di sini, si 1100 ini adalah tinggal 200 sisanya. Ya 200 ya. 200. Oke, ini berarti udah selesai ya. Untuk di G3 ini kita isi 0, udah nggak bisa lagi. Gitu ya. Berarti 500 udah terpenuhi, ini udah sisa habis juga 500. Sekarang kita lihat. Masuk lagi ke sini teman-teman. Ya. Kita ambil sekarang karena sudah tinggal satu lagi G4, kita ambil yang ininya sekarang. 10 ini. Nah, karena di sini G1 pada pabrik 2 sudah memenuhi, sudah mengambil 400 pada supply 600 ini. Kan sebenarnya masih ada sisa 200 ya di sini ya teman-teman ya. Betul nggak? Betul, Pak.
Betul, Pak. 600 ini diambil 400, sisa 200. Nah, kebutuhan sekarang di sini kita masukin saja, gitu ya. Kebutuhannya masukin 200 karena suplainya tinggal 200, masukkan ke sini aja semua 200 di sini. Berarti sini sisanya adalah sekarang 0. Habis. Gitu ya. Maka di P2 ini nggak mungkin terisolasi pada G5. Tadi udah ya G5-nya ya. Ini tinggal 200 habis. Sekarang tinggal langsung saja ke sini karena semua sudah, langsung ke pabrik 3. Pabrik 3 itu demand-nya adalah 400. Sudah terpenuhi 200. Gitu ya. Berarti kan sebenarnya sisa 200 ya. Sisa 200. Kebutuhannya butuh 200 lagi. Karena sudah terisi 200. Lihat teman-teman, dari yang supply P3 pabrik 3 itu masih ada 200 lagi. 200 ini masukkan ke sini. Ya. Berarti kita sudah punya untuk menyuplai P3 itu 200, di sini akan jadi sisanya 0. Di sini terisi 200, maka yang 400 ini sudah terpenuhi semua, 200. Ya, maka sisanya jadi 0. Maka semua sudah terpenuhi. Ya, semua disuplai sudah 0, sisanya 0, di demand-nya juga permintaannya sudah 0 semua. Maka proses ini sudah selesai. Artinya ya teman-teman ya, artinya apa? Kita tidak perlu mencari selisih baris kelima dan selisih kolom kelima. Tetapi pada saat kita mencari atau misalnya gudangnya ada 10, maka mungkin selisih barisnya sampai 9 gitu ya. Terus seperti itu. Tapi karena 5 sampai selisih baris keempat saja. Semua ada 0 ya teman-teman ya. Ini suplainya ada 0, udah habis, suplainya udah habis, suplainya udah habis. Di sini permintaannya sudah terpenuhi semua, sudah 0, sudah 0, sudah 0, sudah 0, sudah 0. Maka kita bisa tarik metode transportasinya itu dari sini ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Sebentar kita ya seperti ini ya. Oke, maka tadi dikatakan apa? Cari selisihnya yang terbesar ya. Maka kita dapatkan yang pertama ini, yang ke-1, lalu ini yang kedua, dia lalu bergerak ke sini, transportasinya, lalu ke sini, ini yang ketiga, lalu dia ke sini, transportnya ke-4, lalu ke-5, lalu yang terakhir dia berhenti pada gudang 4 dari pabrik 3. Maka kita dapatkan adalah ini akhir dari transport perjalanan mengirim barang ke masing-masing gudang teman-teman. Kalau dilihat dari sini maka kita mendapatkan persamaan nilai biayanya ini. Kesimpulannya ya, biaya total dengan menggunakan FAM tadi adalah 30 kali 800. Nanti lihat slide sebelumnya tadi ya, 30 kali 800 ini yang pertama. Lalu berangkat ke checkpoint nomor 2, 40 kali 400 berangkat ke checkpoint ketiga, gudang 3, lalu ke berikutnya ke 4, lalu ke 5, ke 4, lalu ke 5, lalu berhenti pada yang terakhir 60 kali 200. Kita dapatkan 111.000 teman-teman. Ya. Dengan menggunakan metode FAM, biaya transportasinya, jalur transportasinya adalah 110.000 dengan FAM ya. Jika dilihat dari ketiga metode, di mana total biaya untuk NWC ini Northwest ya, Northwest Corner-nya adalah 143.000 biaya transportasinya, biayanya, biaya distribusinya 143.000, sedangkan menggunakan list cost ya, list cost 110.000, sedangkan menggunakan metode yang ketiga ini adalah FAM ini adalah 110.000. Jadi terlihat dari ketiga metode ini yang paling murah adalah menggunakan metode list cost
LC ini atau FAM, di mana semuanya bermuara atau mengeluarkan biaya 110.000. Sedangkan Northwest ini, NWC ini menghabiskan biaya 143.000 teman-teman. Maka dapat dikatakan metode LC dan FAM mempunyai metode yang baik dalam minimalisasi biaya transportasi dibanding dengan WNC. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman?